Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel True Stories. Di channel ini, kita akan menceritakan kembali cerita yang tentunya akan menghibur kalian pecinta cerita bergambar. Untuk itu, bagi kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila kalian tidak menyukai video ini, kalian boleh klik tombol dislike. Dalam legenda masyarakat Indonesia yang populer di tahun 1900-an, kisah babi ngepet yang marak menjadi pembicaraan di Pulau Jawa. Ngepet adalah salah satu cara magis dalam memperoleh kekayaan secara singkat. Setelah melakukan perjanjian gaib dengan siluman babi, orang yang melakukan pesugihan babi ngepet ini menggadaikan jiwanya dan harus menempatkan salah satu seorang anggota keluarga yang paling disayangi. Konon, kaki pesugihan ini berasal dari Gunung Kawi yang terletak di sebelah barat Kepanjen, atau tepatnya 53 km dari Malang. Gunung Kawi memang terkenal dengan kemistisannya. Banyak situs-situs budaya dan sejarah yang berdiri di kaki gunung. Ada keraton, pesarean, kelenteng, dan berbagai macam situs lainnya yang kerap disalahgunakan sebagai tempat pemujaan. Alkisah. Dulu hiduplah seorang lelaki miskin yang bernama Surtaja, yang bertekad ingin mengubah nasib diri dan keluarganya. Ia ingin istri dan keempat anaknya hidup nyaman dan mewah. Namun, karena sulit mendapatkan pekerjaan, keinginan itu hanya menjadi angan-angan saja bagi Surtaja. Mereka putus asa dan hilang harapan karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Surtaja pun pergi ke rumah seorang dukun yang terkenal sakti mandraguna. Di hadapan dukun tersebut, Surtaja berkeluh kesah tentang kemalangan hidupnya, hingga sang dukun menyuruh Surtaja pergi ke sebuah gunung tanpa membawa apa-apa. Selain membawa pakaian yang digunakannya, Surtaja pergi ke gunung. Ketika sampai di gunung, Surtaja bertemu seorang pria tua yang sedang menunggunya di depan gua. Pria yang ditemui Surtaja itu meminta ia agar tinggal di gua dan menikahi salah satu putrinya. Awalnya Surtaja enggan untuk memenuhi permintaan menikah karena teringat dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Namun, begitu mendengar imbalannya adalah kekayaan, kejayaan, dan kebudayaan dalam hidup, maka tanpa berpikir panjang lagi, menikah dengan salah satu putrinya yang memiliki paras cantik jelita. Semenjak pernikahan itu, hidup Surtaja berubah. Kini ia memiliki emas yang berlimpah, pakaian yang serba bagus, dan makanan yang selalu enak. Beberapa bulan berada di gua, Surtaja sudah sangat merindukan keluarganya di rumah. Ia meminta izin agar diperbolehkan pulang selama beberapa hari itu untuk menemui istri dan anak-anaknya. Tetapi, begitu tiba di rumah, bukan sambutan hangat yang didapatkan oleh Surtaja. Ia malah melihat istri dan anak-anaknya menjauh ketakutan. Wajar, mereka ketakutan karena tanpa Surtaja sadari, dirinya di penglihatan sang istri dan anak-anaknya hanyalah seekor babi hutan yang sedang mengendus-endus di dalam rumah. Dengan perasaan linglung dan bersedih karena istri dan anak-anaknya tidak menerima kedatangannya, Surtaja pun kembali ke gua.
Ia menceritakan kembali apa yang terjadi padanya. Istri mudanya mendengar hal tersebut. Istri mudanya hanya tersenyum dan meminta Surtaja kembali ke rumah dengan pakaian lama saat ia pertama kali datang ke gua. Meski agak bingung, Surtaja tetap melakukannya. Dikenakan lagi pakaian susah yang sudah lusuh itu. Lalu, ia kembali ke rumah. Berkat pakaian lamanya, ia kembali terlihat seperti manusia. Bukan lagi babi hutan. Istri dan anak-anaknya menyambut ia dengan hangat dan penuh haru. Keluarga kecil itu pun pernah merasakan kebahagiaan dan kemewahan dari emas yang dimiliki Surtaja. Setiap malam Jumat akan selalu ada tamu yang datang menemuinya dan menambah jumlah emas yang dimiliki keluarga Surtaja. Tamu tersebut adalah perempuan cantik yang tak lain adalah istri muda Surtaja. Tetapi di mata orang lain, perempuan itu adalah babi hutan yang mengerikan. Karena takut, suatu hari saat perempuan yang menjelma, babi hutan itu datang lagi. Warga mengepung dan menangkapnya. Babi itu tewas dengan keadaan yang sangat tragis. Surtaja bingung. Ia kemudian mendatangi mertuanya di gua. Pria itu yang dulu menyambutnya, kini mendengarkan Surtaja bercerita tentang apa yang terjadi pada istrinya. Surtaja diminta kembali menikahi salah satu putrinya. Permintaan itu disanggupi, dan istrinya kemudian diboyong ke rumah Surtaja. Setiap malam, istrinya keluar dan kembali dengan membawa berbagai macam harta berharga dan uang. Hidupnya kini bergelimang harta secara mendadak. Banyak yang heran terkaitnya dengan babi yang sering terlihat berkeliaran. Namun istri tua Surtaja tidak menghiraukannya karena sangat yakin perempuan itu adalah manusia. Ketika itu, penduduk memergoki seekor babi yang masuk ke rumah Surtaja. Mereka berbondong-bondong menyerbu rumah Surtaja untuk menangkap babinya yang dianggap sebagai biang keresahan dan alasan dari hilangnya harta benda warga. Lagi-lagi, yang merupakan penjelmaan dari istri muda Surtaja tewas dengan tragis karena dikeroyok massa. Surtaja kembali ke mertuanya di gua. Namun kali ini terasa berbeda. Ia tidak lagi ditawari menikahi putri-putrinya, melainkan mendapatkan sebuah jubah berwarna hitam. Ia pulang setelah mendapatkan informasi mengenai cara menggunakan jubah. Diceritakan itu pada istri pertamanya yang membantunya dalam melakukan aksi. Berbekal sebuah baskom berisi air dan lilin, beberapa sesajen, serta jubah hitam, ia berubah menjadi babi dan keluar dari rumah berkeliling kampung, menggesek-gesek tubuhnya di dinding rumah warga. Dan dalam sekejap, harta benda mereka hilang dan berpindah ke hadapan istri Surtaja. Aksi malam itu perjalanan lancar. Beberapa hari berikutnya, kecurigaan warga bermunculan dan mengarah ke Surtaja. Ketika mereka menyadari bahwa ia kerap bersikap aneh dan tiba-tiba memperoleh kekayaan. Tetapi karena tidak ada bukti yang kuat, mereka tidak bisa menutup dan memberikan hukuman padanya begitu saja. Namun, butuh waktu lama untuk membuktikannya. Ketika malam berikutnya,
Surtaja beraksi. Tak sengaja 2 orang pemuda yang menuju pos ronda melihat babi yang keluar dari pintu rumah Surtaja. Mereka panik dan langsung berteriak. Begitupun Surtaja memutuskan untuk memutar balik langkahnya masuk ke dalam rumahnya bersembunyi. Beberapa waktu kemudian, pintu rumah Surtaja digedor-gedor dan istrinya mulai menangis karena tidak tahu harus berbuat apa hingga pintu itu didobrak. Surtaja akhirnya ditangkap, dipaksa menggunakan jubah hitamnya lagi. Kemudian Surtaja kembali menjadi babi. Masyarakat naik pitam melihat salah satu warganya melakukan perbuatan nista dengan bersekutu dengan jin. Surtaja ketahuan menggadaikan jiwanya pada siluman babi. Tanpa ampun, ia dipukuli oleh warga. Yang terdengar hanya suara ringkihan kesakitan darinya. Hanyalah berwujud babi. Istri dan anak-anak Surtaja menangis histeris menyaksikan pemandangan itu. Pasalnya, di mata mereka Surtaja masihlah terlihat menjadi manusia. Beberapa saat kemudian, Surtaja menghembuskan nafas terakhirnya di tangan para warga. Tubuhnya tidak kembali menjadi manusia, melainkan tetap menjadi babi. Konon, setelah kematiannya, roh Surtaja diambil oleh siluman babi untuk dijadikan budak dan terus bersemayam di gua yang sama, tempat Surtaja pertama kali menemukan mereka.